Kalau saya melihat kenapa di dalam prakteknya seperti itu, karena hampir semua akademisi itu dalam kondisi sekarang ini tidak berani berbicara objektif. Kemudian tadi saya masih konsentrasi juga pengamatan saya kepada kepolisian. Selama kepolisian ini masih di bawah presiden, masih jadi bagian dari kekuatan politik, maka selama itu pula polisi tidak akan pernah bisa menjadi independen. Dan karena tidak independen, otomatis polisi itu tidak profesional. Jadi independen itu harus dimulai, polisi ini bekerja menurut standarnya, tidak ada tekanan, tidak ada pesanan dari kekuatan politik manapun. Waktu masih ada Pak Kiai-Kiai tadi kan kita bilang, hati-hati kan kita bicara menyentuh ormas tertentu, menjeruh partai tertentu. Karena sesuatu yang sifatnya tadinya delik aduan, yang orang yang merasa dirugikan harus mengadu, tiba-tiba bisa aja langsung main tangkap, main comot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini saya berani menggebrak meja lebih keras karena yang datang adalah advokat ya, yang suaranya juga keras ya. Makanya saya bilang, Anda kok keras banget sih. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan Sobat RH masih mau bergabung, karena tadi saya kedatangan tamu yang luar biasa, pengurus dari NU Hito 1926 yang dipimpin oleh Gus Aam sendiri ya, saya memanggilnya begitu, dengan ada juga Rois Amnya. Pokoknya luar biasa, banyak yang di-share baik online maupun offline. Nah, sekarang saya punya tamu yang luar biasa juga, tapi sebenarnya agak sial sedikit. Karena sebenarnya beliau janji malam ini datang, dan sebenarnya yang dari Hito NU janji mau datang, cuman waktunya belum ditentukan, ternyata bentrok. Nah, terpaksa karena beliau jauh lebih muda, ngalah sedikit yang muda. Dan kebetulan juga beliau sendirian. Beliau adalah M. Taufik, Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refri, luar biasa ini. Tadi kan disebut ya, saya mestinya giliran duluan. Tapi karena beliau tadi disebut ada Mutasar NU, ya, ada tokoh-tokoh, ada Rois Amnya, ya, ada khatibnya. Ya mau tidak mau saya harus ngalah. Ketumnya juga ada. Ketumnya ada. Ya, dan juga spesial juga saya bertemu sama mereka begitu. Oke, jadi ada juga manfaatnya insya Allah. Sangat ya. Tadi RH Channel juga didoakan, didoakan tetap di jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ini ada berita apa, Mas Taufik ya? Sebelum dimulai saya kasih bingkisan dulu, hadiah nih. Hadiah. Berdiri ya, saya berdiri atau dudukin aja? Enggak apa-apa, duduk aja. Oke. Nah, ini kaos apa ini? Ini dibaca aja yang kenceng luar itu. Biasa. Kebacaan nggak, Sobat RH sekalian? Berjuang di medan pertempuran, bukan medan petamburan. Luar biasa ya. Berjuang di medan pertempuran, bukan di medan petamburan. Luar biasa nih, L cocok lah sama awal misalnya M kan. Tapi ini more than enough. Makasih Mas Taufik. Sama-sama. Ini kok ada pakai yang beginian, kenapa nih? Ada masalah apa dengan petamburan dan pertempuran? Ya santai aja, kita tuh pengen meluruskan tentara itu medannya bukan di petamburan. Gitu ngapain bikin pasukan khusus kok datangnya di gangnya petamburan. Pasukan khusus itu mestinya di Natuna yang banyak minyaknya. Ya. Gitu. Jadi memang ini bukan sindiran tapi kritik. Kritik, betul. Karena kalau orang kayak kita kan bukan sindiran. Bukan nyindir kita. Kalau nyindir itu ya kurang kerjaan. Iya, kurang kerjaan. Kritik ya. Ini kritik ya, dan itu konstitusional ya. Betul. Tapi Bung Taufik, saya panggil Bung ya, karena Bung boleh. itu masih bisa punya kesempatan jadi jaksa agung, jadi kehakiman, betul. jadi presiden. Karena Bung itu egaliter ya. Bung,
Kalau saya ketemu Bung Taufik ini ya, dalam banyak hal sebenarnya kita banyak menyuarakan hal yang sama. Sama, betul. Yaitu soal terutama kebebasan sipil liberty, terkait misalnya kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Benar. Saya ingin Bung Taufik memulai dari sebuah kata yang barangkali sempat terlintas kalau nyebut undang-undang ITE. Apa satu kata yang terlintas? Satu kata yang terlintas, ITE itu gantian dari undang-undang subversi. Oke, jadi subversif. Iya. Oke. Kalau misalnya demonstrasi yang digebukin atau dibanting, karena baru ada beritanya. Iya, betul. Iya. Apa yang terlintas? Saya melihat sebuah kemunduran ya. Kemunduran. Sangat mundur itu. Oke. Boleh dibilang kemunduran itu. Termasuk juga demonstrasi yang dikepung kantornya. Iya. Oke. Di kantor PBHMI kan maksudnya? Iya. Iya. Jadi belum sampai demo aja udah dikepung. Oke. Iya. Bung Taufik, apa yang terjadi? Kok sepertinya konstitusi, undang-undang, dan bahkan peraturan Kapolri itu tidak ditaati? Iya. Pertama begini, ada kesenjangan antara polisi di tingkat atas, kemudian polisi di level praktek ya, artinya di tingkat penyidik. Jadi seperti tadi Bang Refli bilang ya, di situ ada Surat Edaran Kapolri nomor 2 2021, juga ada Perkap nomor 6 2019 yang sangat humanis, tetapi di dalam prakteknya tidak. Nah, kenapa? Karena selama ini polisi itu terlalu banyak diintervensi. Oke. Ya, terlalu banyak diintervensi. Jadi polisi yang menurut orang-orang pidana termasuk saya mengatakan polisi ini kan sesungguhnya sangat unik karena satu-satunya hukum yang hidup itu polisi. Ya, kenapa saya bilang polisi itu hukum yang hidup? Serangkaian kitab, serangkaian peraturan itu tidak akan pernah bisa berfungsi ketika polisi tidak menggerakkannya. Nah, persoalan ini normal saja ketika konstitusi itu berada di atasnya polisi. Tetapi ketika kekuasaan itu berada di atasnya polisi, ini sangat berbahaya karena polisi tidak ada yang mengawasi. Jadi saya melihatnya banyaknya peraturan yang humanis, tetapi praktek di lapangan bahkan yang terjadi dibanting begitu sampai pingsan, itu saya melihat bahwa ajaran restoratif justice yang dikemukakan oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu tidak sampai ke bawah. Bahkan dalam hal tertentu beliau kan bilang kasus ITE sekarang tidak boleh lagi main tangkap. Iya, tapi prakteknya kan masih juga. Karena ITE ini kan jenisnya asalnya kan delik aduan, mana ada delik aduan main tangkap gitu. Itu kan kalau delik umum ya, delik umum, dan itu sudah dihapuskan. Bahkan mohon maaf ketika seseorang mengkritik presiden itu kan pasal 134 oleh Mahkamah Konstitusi 2006 sudah dikeluarkan dari delik penghinaan presiden, artinya delik pidana aduan. Jadi menurut saya mari kita berikan kesempatan kepada polisi itu untuk bergerak di wilayahnya sendiri tanpa ada intervensi. Iya, dan mungkin kalau saya boleh secara ekstrimnya mengatakan satu-satunya polisi di dunia yang masih di bawah presiden itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Karena ini ngeri-ngeri sedap, kita agak tunggu pembahasan lebih lanjut ya. Tapi begini, yang menjadi persoalan kan tadi kan Bung Taufik mengatakan ini delik aduan. Di Undang-Undang ITE itu memang penghinaan delik aduan. Tapi sekarang ini kan orang kreatif. Tidak dibilang hanya menghina, tapi menyebarkan kebencian. Ujaran kebencian itu 6 tahun sehingga bisa ditahan. Betul. Dan yang lebih gawatnya lagi, orang menggunakan delik penyebaran berita bohong. Undang-Undang 1 1946. 46 peraturan pidana 46. Terkena sama Haris Azhar misalnya. Nah, ini kan akhirnya kan tambah susah kita Bung Taufik jadinya. Jadi kalau saya melihat kenapa di dalam prakteknya seperti itu, karena
hampir semua akademisi itu dalam kondisi sekarang ini tidak berani berbicara objektif. Nah, kemudian tadi saya masih konsentrasi juga pengamatan saya kepada kepolisian. Selama kepolisian ini masih di bawah presiden, masih jadi bagian dari kekuatan politik, maka selama itu pula polisi tidak akan pernah bisa menjadi independen. Dan karena tidak independen, otomatis polisi itu tidak profesional. Jadi independen itu harus dimulai. Polisi ini bekerja menurut standarnya, tidak ada tekanan, tidak ada pesanan dari kekuatan politik manapun. Waktu masih ada Pak Kiai-Kiai tadi kan kita bilang hati-hati kan kita bicara menyentuh ormas tertentu, menyeru partai tertentu, karena sesuatu yang sifatnya tadinya delik aduan, yang orang yang merasa dirugikan harus mengadu, tiba-tiba bisa aja langsung main tangkap, main comot. Dan sisi lain yang kedua yang kita harus soroti juga ini Bang Refli ya, dan jamaahnya Refli Harun Channel. Sobat RH. Nama jamaahnya Sobat RH. Sobat RH. Ini juga karena banyak kekuatan politik menggunakan polisi. Iya, jadi ada ketika kita muncul rivalitas subjek dalam hal apapun, perselisihan misalkan persaingan di dalam organisasi ketua sepak bola, ini bisa nanti lawannya itu dicari dengan menggunakan polisi, cari kelemahannya. Iya, dan jadi kalau selama itu pula masih terjadi, sulit menjadikan hukum itu tegak. Kenapa? Karena di dalam sistem peradilan pidana kita, polisi ini kan pintu masuk, perkara ini bisa naik atau tidak. Ya artinya perkara ini mau menumpuk di mapnya penyidik bisa saja, tapi bisa jadi tidak usah menumpuk, hari itu juga seseorang ditangkap menjadi tersangka, itu bisa juga. Nah, oleh karena itu independensi itu memang perlu, dan salah satu ukurannya memang mengeluarkan polisi ini dari pusat kekuasaan presiden. Jadi jadi presiden tidak lagi bisa menggunakan polisi ini untuk alat menekan lawan politiknya yang terjadi. Misalnya kemana itu polisi? Iya, polisi itu dijadikan satu kan, misalkan departemen penyidikan. Iya, dijadikan satu dengan jaksa saja, departemen penyidikan dan penuntutan itu diperbolehkan menjadikan satu. Iya, jadi polisi di jalan itu cuma dua, polisi lalu lintas, dan kalau polisi yang bawa senjata namanya squad crime. Jadi polisi memang harus dipisah, karena tugas polisi modern itu adalah memang melayani kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi masyarakat. Itu saja tugasnya, sebenarnya tiga itu saja. Kalau begitu relevansinya untuk polisi nasional masih ada, atau apa justru sebaiknya polisi itu ada nasionalnya yang sedikit, mungkin special crimes, dan polisi yang lainnya ya lokal. Iya, saya sepakat di dalam negara modern tuh polisi nasional itu, misalkan Amerika kan ada FBI. Nah, kita cuma satu, squad crime itu ada di tingkat pusat. Di daerah polisi menyesuaikan. Sebagai satu contoh ini Bang Refli, kalau pergi ke Bali, kan ada operasi lalu lintas, tapi ketika mereka pakai baju adat pada saat upacara adat, kan nggak ada yang ditangkap. Kalau kita bicara hukum nasional, mestinya mereka ditangkap. Ada equality kan? Karena nasional. Sama juga ketika kita di Lombok ada tuanku guru atau kiai pergi Jumatan nggak pakai helm, misalkan mengisi pengajian. Kalau kita pendekatan hukum positif pasti itu ditangkap. Sama juga di Papua, ketika orang mendeskripsikan tentang undang-undang anti pornografi, pornoaksi, nah mereka kan bikin apa itu kerajinannya, patungnya kan patung telanjang. Jadi memang kita punya hukum nasional, tetapi polisi nasional itu cuma di Jakarta, polisi di daerah itu menyesuaikan kepentingan daerah. Kedepannya harus begitu. Justru itu baik ya. Untuk masyarakat, karena polisi yang ada adalah polisi ya secara sosiologis dia. Tapi Bung Taufik saya membayangkan ya, ide Anda tentang yang seperti ini nggak gampang tuh di endorse ya, diyakini, karena sepertinya polisi sangat menikmati statusnya setelah era reformasi, lepas sangat dari ABRI bagian dari ABRI, dan sekarang sederajat dengan Panglima TNI, bahkan to some extent sekarang Kapolri itu jauh lebih prestisius ketimbang Panglima TNI. Exactly. Bagaimana mengembalikan bandul ini lagi? Pasti nggak mau kan?
Tapi kalau kita melihat, kalau kita konteksnya ini bernegara, bahwa memperbaiki negara, salah satunya diperbaiki adalah hukum sipilnya. Nah, hukum sipil ini kan pemegang kendalinya adalah kepolisian, ya. Ketika kepolisian berada pada wilayah yang sangat dekat dengan dunia politik, maka selama itu pula kita sulit menegakkan hukum, ya. Apalagi meraih keadilan, menegakkan hukum pun sulit. Nah, Bang Refli kan tahu ada satu peristiwa seorang ayah memperkosa anaknya. Masa perkaranya nggak bisa berlanjut itu? Iya, ini kan satu pembuktian. Tiga kan? Iya. Ini kan sebuah dan mungkin alasannya kan sangat standar, ya, bahwa yang pelapornya gila. Padahal orang gila itu tidak kehilangan haknya sebagai subjek hukum. Warisan pun orang gila tetap dapat warisan, ya. Orang gila ditabrak pun ketika mati yang nabrak tetap dihukum. jadi memang tugas kita, dan saya ingin juga mengembalikan bahwa asas-asas hukum yang dipakai polisi, dipakai hakim, dipakai jaksa itu semua harus berasal dari kampus. Ketika kampus sudah kembali kepada hegemoninya, menjadi tempat mencerdaskan orang, saya yakin memang tidak bisa kita bicara seperti Soclite, ya. Terus ini berubah setahun 2 tahun, tidak, ya. Tapi saya yakin pemikiran seperti ini harus menjadi virus mental, ya, virus mental yang dikembangkan. Iya. Jadi Bung Taufik, ya, sebelum kita lebih lanjut, ya, Bung Taufik kan sehari-hari advokat, ya. Betul. Akademisi juga. Akademisi yang ngajar juga. Ngajar, ya, di Unisula, ya. Majelis Islam Sultan Agung, ya. Maksud saya biar Sobat Era paham bahwa ini kan walaupun kritis tapi pembicaraan akademis. Betul. Ya. Kadang-kadang soalnya bukan apa. Kita mulai bingung nih antara kritis akademis, ya. Pandangan yang kritis akademis itu kan bisa menjangkau apapun, apalagi Betul. kan hati nurani itu kan tidak bisa dibatasi, kan. Betul. Tapi dengan ancaman-ancaman trap-trap seperti itu, kalau kita ngomong misalnya dengan kemarin saya bertemu dengan katakanlah tim sukses kekuasaan, ya. Bilangnya begini, iya kita bebas, tapi kalau jangan penghinaan dan penyebaran berita bohong. Ya. Saya merasa kok akhirnya dua kata itu yang membuat kita kemudian akhirnya tidak bisa ngomong apa-apa akhirnya. Ya. Gitu. Jadi menurut Bung Taufik sebaiknya bagaimana? Oke, ini satu pertanyaan menarik, dan kalau bahasa Indonesia kan resiprokal, kan, pertanyaan yang kembali kepada diri saya sendiri, kan. Kan mungkin juga mengalami seperti itu. Saya akan jawab. Saya kan sengaja bilang bahwa ini akademis. Ini kritis. Betul, biar betul. ada perlindungan. Kalau saya apalagi ini live, kan, gitu. Kalau saya sederhana saja. Kalau memang presiden ini punya keinginan, ya, untuk memperbaiki hukum ini lebih bagus, ya, presiden kita ini kan, maaf ya, presiden yang saat ini kan paling jago membuat perpu. Bikin aja perpu, ya, pasal-pasal itu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik sementara dikembalikan kepada KUHP, karena memang penggagasnya, kalau kita baca ini original intentnya ini Bang Refli selaku ahli tata negara, kan di situ tertera itu jenisnya asal usulnya dari delik aduan 310, 311 sampai dengan 319 yang ancamannya tidak tinggi-tinggi. Sebenarnya ITE, maka saya kan nulis buku tuh, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Superdi. Tadi saya berikan kepada hakim. Oke. Yang diberikan kepada saya kalau sini. Iya. Jadi sebenarnya kalau mekanismenya itu kita kembalikan seperti itu, karena sangat gampang, kan, presiden ini membuat perpu tentang COVID, penggunaan orang tidak bisa dituntut, korupsi tidak bisa ditunkan, tidak bisa digugat, perbuatan melawan hukum nyatanya bisa. Kenapa tidak? Ini karena sama seperti Bang Refli maupun saya, bahkan teman kita ini Bung Harsubono Arif. Iya, Harsubono Arif kan ditakut-takutin itu juga. Artinya ini mengkerdilkan
membatasi peluang akademisi atau siapapun warga negara ini mencoba bersikap kritis. Iya, jadi kata-kata yang digunakan bahwa jangan menyebarkan berita bohong, kemudian jangan menyebarkan kebencian. Padahal saya tidak menganggap bahwa kita menyebarkan berita bohong, kita tidak menyebarkan kebencian. Yang namanya analisis itu kan bisa benar, bisa salah. Bahkan saya mengatakan tidak ada analisis yang salah. Benar, iya betul. Karena fakta, misalnya gini, ini ada satu fakta bahwa misalnya faktanya adalah Presiden Jokowi dibilang jenius. Kan gitu. Itu kan fakta, ada orang bilang begitu. Betul. Tapi kan analisisnya bisa macam-macam. Iya. Oh, kita bisa mengatakan, ini kan sebenarnya basa-basi diplomatik. Iya, bahasa benar. Ini karena ini Singapura kan hidup dari orang Indonesia. Dari Indonesia, kan? Termasuk dari koruptornya Indonesia. Ini kan karena dia ternyata terkait dengan Partai Golkar juga yang merupakan kan itu kan analisis dan tidak ada yang salah. Betul. Tapi ketika analisis dianggap menyebarkan berita bohong, itu yang kadang-kadang saya gimana ya? Anton Permana misalnya nulis di TNI ku Malang, TNI ku sayang untuk membedakan, untuk melihat nasib TNI dibandingkan misalnya adiknya yang lebih diperhatikan misalnya. Nah, itu sendiri saya merasa kok kan? Itu kok dianggap menyebarkan berita bohong. Lalu berita yang benarnya mana? Gitu. Jadi begini, ketika pasal itu menjadi multitafsir, menurut saya itu bukan hukum. Karena hukum modern itu ukurannya cuma dua, Bang Refli. Menurut pendapat saya apa? Hukum itu membuat masyarakat tertib, Yang kedua, hukum itu membuat masyarakat nyaman. Ketika hukum membuat takut, itu bukan hukum. Tapi itu alat kekuasaan. Jadi paham kan? Jangan kemudian orang yang dekat dengan kekuasaan selalu mengatakan, waduh, kalau nanti tidak ada undang-undang ITE, nanti terjadi kita caci maki dan lain, seolah-olah kita tidak lagi ada tertib sosial lagi. Dan yang ingin saya luruskan, namanya ruhnya itu kan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Harusnya yang ditangkap itu orang hacker, pencuri karya tulis orang lain, yang nipu menggunakan internet. Betul. Yang membuat broadcast dengan siaran palsu misalnya. Jadi seperti itu, atau orang menggunakan kan banyak terjadi saya seolah-olah menarik padahal bukan saya. Yang seperti ini mestinya dibumbui, selain pasal penipuan penggelapan dalam jabatan ditambahkan undang-undang ITE. Bukan Dr. Taufik yang mengkritik kepolisian. Bukan. Malah yang ditangkap. Harusnya pola-pola bahwa ini kan ada kasus perbankan. Saya tidak melihat itu dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, karena pasti perbankan itu mencuri data, betul kan? Katakanlah spesimen tanda tangan, atau mungkin dia email, password misalkan, itu transaksi elektronik semua. Tapi tidak pernah dijangkau itu. Nah, yang lucunya dan ini begini. Jadi antara ketika orang sedang memetakan, katakanlah merekam sebuah berita kejahatan, nanti disiarkan, ditangkapnya dengan undang-undang ITE, bukan substansi dari. Jadi kalau dianggap hoax itu, kalau substansinya nggak benar itu baru hoax gitu loh sebenarnya. Nah, ini kan kebalik. Asal itu belum sampai ke pengadilan, orang yang menyebarkan itu ditangkap. Jadi ketika misalkan di jalan terjadi pemerasan atau apa kita memvideokan, atau enggak deh, pemukulan aja, kita memvideokan, yang memukul belum diproses, yang memvideokan udah ditangkap, dijadikan tersangka dan sudah ditahan. Ini tidak benar. Karena dianggap menyebarkan berita hoax yang menimbulkan keonaran. Makanya saya kan saat ini kan sudah sampai 2.300-an video. Bayangkan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun 7 bulan lah kira-kira. 1 tahun 7 bulan itu berarti 20 bulan. Kira-kira 12 tambah 7 19 bulan. 19 bulan. Kira-kira segitulah Nah, tapi kan ada terasa kok sepertinya diincar untuk kepleset. Saya kok memikir,
ini negara kayak apa, negara hukum kayak apa, di mana warga negaranya yang berusaha kritis, konstruktif, menggunakan media massa untuk pembelajaran publik sekaligus juga untuk menjalankan hak warga negara mengkritik misalnya, tapi kan seolah-olah ditunggu salahnya. Dan tidak jarang kan orang mengatakan begitu kita kritis diciduk, ditangkap. Ingat Rocky Gerung misalnya ketika ada kasus dengan Sentul City, apa yang dibilang? Tanahnya mau diambil. Ya, tangkap. Tangkap, nanti kalian akan melihatnya di penjara dan lain sebagainya. Itu yang mengatakan orang istana. Betul. Kok sampai begitunya negara ini memberlakukan orang-orang yang katakanlah so-called tidak mengendorse kekuasaan tapi berusaha tetap kritis dengan kekuasaan. Ini gejala apa, Pak Bung Taufik? Menurut saya ini gejala yang makin menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sedang tidak berada di sebuah pemerintahan, tapi di sebuah kekuasaan. Maka sering saya menyebut sekarang ini bukan pemerintah tapi penguasa. Karena kalau pemerintah kan pakai norma kan Bang Refli ya, pakai norma. Misalkan bikin peraturan pun harus ada checks and balance-nya. Kan tidak mungkin. Dia cabang kekuasaan eksekutif. Betul. Kalau penguasa bukan cabang kekuasaan. Iya. jadi dan itu sudah menggejala di mana-mana. Satu contoh kecil di dalam praktek tadi di awal disebutkan. Misalkan kita tahu kantor agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Ini kan sebenarnya wilayah administrasi karena dia di bawah Kementerian Agraria. Tetapi yang terjadi ketika orang berurusan dengan tanah, dia sudah membayar tanahnya lunas, sudah balik nama, tiba-tiba mau menempati tanah itu tidak diperbolehkan dan memasang hak tanggungan tidak diizinkan oleh BPN, alasannya ada gugatan. Lah, sejak kapan lembaga administrasi ini mengurusi yusdisial? Jadi ini cara berpikir yang salah. Jadi karena negara ini tidak punya platform yang jelas bahwa semuanya itu harus di bawah hukum, akhirnya ikut-ikutan daripada kena risiko. Nah, padahal kalau kita bicara yang namanya kantor pertanahan atau agraria dan tata ruang itu, ini kan pekerjaan cuma dua, menghapus coretan dan membuat coretan. Artinya menghapus coretan ini, hak tanggungan dilepas, diangkat, kemudian ini dipasang hak tanggungan, ini ditingkatkan statusnya. Kan itu dia tidak berhak menolak sebenarnya. Ketika ada orang yang secara hukum sudah menguasai tanah, sudah balik nama, mau memasang hati ditolak dengan alasan ada gugatan. Kapan selesainya? Nggak ada kepastian hukum. Dan belum lagi kalau kita bicara administrasinya ya. Iya. Administrasi pertanahan di Indonesia buruk juga. Sangat buruk. Iya. Jadi buktinya seperti kasusnya Rocky. Udah menempati di situ puluhan tahun kok tiba-tiba ada orang lain punya sertifikat, punya AGB. AGB. Untung Rocky, kalau nggak Rocky lewat semua itu. Udah habis semua itu. Iya. Gara-gara Rocky semua orang pay attention dan akhirnya nggak mungkin jadi. Yang tinggal di situ Rico itu udah habis itu. Bukan Rocky. Rico. Ini Bung Taufik ya, saya ingin membacakan beberapa tanggapan ya. Jadi sahabat era sekalian, kita mengalir saja. Karena tadi memang kita sudah banyak waktu bergabung dengan Kiai, jadi kita sudah ingatnya sudah ke vertikal aja. Makomnya udah tinggi, merasa tinggi. Nah, sekarang kita balik lagi ke bumi ya. Coba kita lihat beberapa ini ya. Wah, ini ada yang teman Bung Taufik ini menyimak katanya. Orangnya NW anunya. Gitu. Inisialnya. Buat NW yang di sana ya, terima kasih ya. Sudah mengantar Pak Taufik ke sini ya. Iya. Kemudian apa lagi ya, coba. Bung Taufik, apa yang pernah kamu lakukan buat bangsamu? Wah, ini. Ini. Ya kan? Iya. Jadi
Silakan dijawab tapi. Gampang banget. Iya. Saya mau tanya sama yang tanya ke saya pernah dapat beasiswa ke negara. Saya jadi pinter itu karena saya dapat beasiswa ke Jepang, belajar tentang hukum perusahaan. Maka saya kembangkan di sini supaya pengelolaan perusahaan kita itu benar. Itu yang pernah saya lakukan. Saya juga nulis buku saya ada di toko-toko buku. Jadi saya bukan sekedar kayak Anda ngeritik. Jadi Putut Hermawan Anda harus pahami juga bahwa yang namanya bekerja itu ada orang yang bekerja itu fisik. Betul. Ada yang bekerja pikiran. Betul. Ada orang yang bekerja sambil duduk kan? Bahkan sambil tiduran ada juga orang yang bekerja kan? Kiai-kiai yang sudah sepuh misalnya kan tetap bekerja dia. Benar. Tapi spiritual. Jadi kadang-kadang orang melihat bahwa bekerja itu harus menjabat. Betul. Padahal menjabat dan tidak menjabat itu kan soal pilihan dan soal kesempatan. Ada orang yang mendapatkan kesempatan, tetapi karena pilihannya beda, tidak diambil itu kesempatan itu. Kesempatan tidak diambil. Atau kesempatan kemudian hilang begitu saja. Jadi tidak serendah itulah yang memandang manusia gitu ya. Kemudian cerdaskan semuanya Bang Taufik, luar biasa ya. Kita berharap bahwa informasi yang kita sampaikan tentu bermanfaat. Betul. Ngeri-ngeri sedap, cadas obrolannya Bang Refli Harun dengan Bang Taufik. Ya memang kita selalu dalam banyak hal kita ingin secerdas-cerdasnya, sekritis-kritisnya, sebenar-benarnya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita jujur dan tidak bohong. Jangan dikira kita ini walaupun kita jenjang pendidikannya S3 kita tahu semuanya, enggak juga. Betul. Tapi yang paling penting adalah kita melakukan sesuatu. Jadi melalui channel ini pun melakukan sesuatu Aparat kepolisian lupa tugasnya kah atau segelintir oknum saja? Tapi kenapa setiap ada demo kok tidak sesuai dengan amanah yang ditugaskan negara? Jika begitu berarti bukan aparat tapi ini bilang bukan aparat tapi keparat. Yang bilang bukan saya loh ya. Yang bilang ini kan bebas channel, namanya bebas channel lagi. Tapi ini kritik terhadap kepolisian sekali lagi. Kan kita tahu bahwa polisi itu yang namanya polisi itu adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Fungsinya utama itu. Fungsi kedua adalah keamanan dan ketertiban. Barulah fungsi penegakan hukum yang ketiga. Betul. Artinya di situ saja mengatakan kalau nggak penting-penting aman, nggak usahlah fungsi penegakan umum dijalankan. Cuma orang bertengkar begini aja ngapain pakai fungsi penegakan hukum? Udahlah, tinggal didamaikan, restoratif justice. Kalau penegakan hukum kita tidak buat sarjana hukum, tapi kita buat penjara. Buat penjara sebanyak mungkin kan begitu. Tapi itu kelakuannya orang-orang yang suka mengadu, sebentar-bentar penjarakan. Ada nggak Anda melihat gejala seolah-olah masyarakat kita nih mudah sekali, gampang sekali, ingin sekali memenjarakan orang? Saya melihat ini bagian dari mirror of society, bagian dari kaca yang ada di depan kita, wajah kita. Masyarakat kita ini sedang sakit karena dua hal. Satu, masyarakat ketika berurusan dengan hukum tidak pernah mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, masyarakat itu inginnya semuanya berlangsung secara cepat. Ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan hukum dan ingin berlangsung hukum secara cepat, maka modelnya kan tangkep aja begitu. Padahal mekanismenya kan tidak harus seperti itu. Kalau kita belajar hukum progresif, termasuk tadi di awal saya sebut bahwa Pak Kapolri ini membuat SE nomor 2 2021 itu kan salah satunya yang paling penting di pasal 10 itu disebutkan apabila ada perkara yang berkaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, maka kedua belah pihak didamaikan dan tidak perlu ditahan. Tapi di dalam prakteknya kan itu masih dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masyarakat itu kan tidak sabar dengan mekanisme itu, makanya pengennya kan ditangkap. Maka tugas kita sebagai akademisi dan praktisi sekaligus menjelaskan SPP, sistem peradilan pidana kita itu memang seperti itu, nggak bisa kita main tangkap begitu. Memang mekanismenya seperti itu. Tapi saya sedih Bung Taufik, yang nyuruh tangkap ini kadang-kadang golongan kayak kita juga.
yaitu praktisi hukum gitu. Ya, yang supaya kasusnya cepet kan, cepet cair gitu Ya, kan. tapi oke lah, itu kan terkait Ya. dengan ya macam-macam lah, perdata apa-apa. Tapi yang terkait dengan kebebasan berpendapat itu loh, yang menurut saya kok cepat sekali mereka menginginkan agar orang itu ditangkap, agar Ya. orang itu dipenjara dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan menarik. Kita mesti jawab, Bang Refli. Padahal advokat itu masa iya sih advokat kerjanya, maaf kata ya, kita advokat, kita Betul, introspeksi. betul. Oke lah, untuk kita berdua aja Kita nih. otokritik ya. Otokritik. Apa iya kerja advokat itu memenjarakan orang, kan kira-kira begitu? Padahal tidak. Iya. Padahal tidak. Kalau saya lebih melihatnya begini. Selama ini kita selalu menonjolkan sisi fisik dari penegakan hukum. Padahal penegakan hukum kan bukan hanya fisik. Salah satunya edukasi kan. Nah, edukasi itu juga bagian dari penegakan hukum. Yeah. Kita melihat misalkan Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Ini kan hampir tidak pernah undang-undang ini seperti undang-undang yang mati. Padahal ini undang-undang masih hidup. Yeah. Penyampaian pendapat di muka umum ini Yeah. kan di pasal 13 itu kan sebenarnya tinggal ketika kita mau demo 1 kali 24 jam itu kita ngirim pemberitahuan. Setelah terima pemberitahuan terbit di pasal 13 ayat B-nya itu polisi wajib membuat ini apa namanya batasan berapa jumlahnya, nanti dia dikawal. Iya. Jadi mengawal sebenarnya Bukan melarang. bukan melarang, apalagi sampai Apalagi represif, membanting. apalagi membanting, apalagi mengepung. Apalagi smackdown. Apalagi mengepung. Dan kalau kita bicara era hukum modern, ini jadi nggak nyambung ya. Masa hukum modern orang dibanting-banting, apalagi dibantingnya karena demo gitu loh. Iya. Kenapa dibantingnya bukan yang babat hutan ya, Iya. bukan yang ngambil uangnya Dan bansos. padahal si pendemo itu tidak sedang mengadakan perlawanan. Betul. Orang sudah dilumpuhkan begini, tiba-tiba diangkat dibanting. Jadi Karena semua orang akan melihat ya kan. iya benar. Tapi ini yang ngeri-ngeri sedap, Bung Taufik. Heeh. Ini ada yang mengatakan Pak Taufik apa nggak ada baju yang lain? Maksudnya batiknya itu. Jangan-jangan ini pemerhati Bung Taufik ini kadang-kadang. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan dikirimi baju batik. Oke, padahal Solo kan Solo pusat batik, Batik, kan? Pusat iya. batik dan pusat kekuasaan. Dia nggak tahu kalau saya punya gini 7. 7 warnanya sama, Ukurannya sama. baunya sama juga. Oke ya. Dari Muhammad Yadi ini biasanya kalau dia bikin komentar bagus. Iya. Kita kritik bukan karena benci, kita kritis bukan menghardik, Iya, tapi iya. karena kita cinta kita terhadap bangsa kita ini agar tidak terlalu jauh melenceng dari konstitusi. Komentarnya? Ya, saya sepakat ya bahwa ketika orang masih mengkritik itu sebenarnya masih mencintai, Bang Refli. Orang kalau tidak mencintai itu kan berarti dia sudah tidak peduli apapun, ya. Atau kalau bahasanya Gus Dur dulu yang terkenal, like I care, emangnya gue pikirin, kan gitu kan. Kalau kita berfalsafah seperti itu kan hancur. Ya rugilah kita pendidikan tinggi. Kadang di antara kita dokternya ada yang keluar negeri sekolahnya dapat beasiswa. Kalau kesini cuma jadi bebek, saya mending ke desa angon bebek kan gitu kan. Ngapain gitu? Jadi tadi apa istilahnya let I care. Let I care, emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Tapi ada juga itu bahasa Inggrisnya yang saya Apa tuh? pelajarin itu. Dia bilang, wah hebat sekali. Nah, dia bilang kan kita jawabnya namanya juga usaha, ya kan? Tapi dia di Inggris kan namanya juga usaha itu. His name is also effort. His name is also effort. Oke. Ada lagi nggak ya? Iya. Oke, mantap. Channel RH berisi daging beneran lawan M Taufik, luar biasa. Ini satu Padahal kita sudah mulai mengelantur ini soalnya. Iya. Ya udah mulai capek. Tapi tetap ketawa-ketawa ya. Bang Refli udah mandi, kalau aku sih belum mandi nih dari gitu, jam ya kan? 12. Makanya oke ya. Tapi besok kan nggak ada lagi ya? Nggak ada. Bung Taufik kapan balik? Saya balik besok malam. Malam ya. Jadi ya. besok dengan teman-teman masih bisa gabung ya. Masih bisa. Mudah-mudahan kita masih bisa gabung juga nanti. Iya. Pemerintah yang membungkam para pengkritiknya menunjukkan pemerintah yang lemah, Bung Refli. Gimana? Ya. Jadi begini.
orang dikatakan cerdas itu ketika dia bisa mencari kelemahan dari sisi ketidakcerdasannya. Ya. Ketika orang bodoh itu dia tidak tahu kalau dia cerdas. Orang bodoh itu untuk menyembunyikan kebodohannya menggunakan kekuasaannya. Bedanya kritiknya orang pintar itu, orang pintar dikritik itu dia akan menjadikan kritik, oh ini berarti ada bagian dari saya yang nggak beres Sebagai ini. introspeksi. Iya. Kalau orang bodoh ketika dikritik itu merasa dirinya dihina karena dia tidak tahu di mana kelemahan saya. Oke. Itu bahayanya kan di situ. Jadi kenapa kita semua masih mengkritik seperti ini? Karena kita ingin menyadarkan bahwa manusia ini tetap punya sisi-sisi baiknya. Ya. Iya. Dan kita berharap bahwa pemerintah atau penguasa atau siapapun dia betul-betul mewujudkan janjinya kan. Iya, betul. Untuk melindungi kita, mensejahterakan kita, Iya. kemudian membuat kita nyaman. Dan itu kan klise, itu kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan sebenarnya kan. Ya, tapi memang itulah Iya. 4 saja tugas dari penguasa itu. 1, memajukan kesejahteraan. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, kemudian itu ikut serta dalam ketertiban dunia, Iya. ya kan? Dan kan juga melindungi. Nah, dan yang keempat memajukan kesejahteraan umum. Iya, Artinya kita semua sejahtera. Iya. Ya. Dan tapi itu kan walaupun klise, Iya. itulah tugas yang sebenarnya kan tidak dijalankan penguasa sering. Kita nggak merasa terlindungi, tidak merasa bahwa Sejahtera. kita tidak sejahtera, tidak merasa dicerdaskan juga. Iya, benar. Boro-boro ikut dalam perdamaian dunia ya. Karena terus terang saja, saya mengeluhnya begini, Bung Taufik ya, di negara yang demokrasinya baik, yang katakanlah sudah maju, nggak ada orang yang ditangkap karena berbeda pendapat. Nggak ada, betul. Nggak ada orang yang Iya. jadi kalau Anda mau tangkap, ya tangkap orang jahat. Iya. Yang merampok, yang Betul. membunuh, yang memperkosa. Iya. Jangan orang yang berbeda pendapat. Iya, itu kan harapannya Bung Hatta ya itu ya. Iya. Bung Hatta kan berharap begitu. Yang layak masuk penjara itu orang yang jahat, orang yang jelek. Iya. Bukan orang yang mengkritik masuk penjara. Apalagi Iya. Bahkan kalau Barang Relevi tahu ini kan Juliari Batubara salah satu putusannya kan disebutkan karena merasa direndahkan masyarakat, dibully, salah satu yang meringankan. Jadi sekarang kita bahu-membahu membuli koruptor biar bisa hukumannya ringan ya, luar biasa. Saya kira ini ajaib pertimbangan hukumnya ya kan? Ya makanya saya bilang tadi harus nyambung antara profesi hukum dengan kampus itu, apapun juris itu harus nyambung dengan kampus. Jadi kalau Bang Refli juga masih ngajar, masih praktek, saya juga begitu, itu insya Allah luar biasa itu nanti. Oke, ini ada yang katakan, wah ini langsung menanggapi Bung Taufik tadi kan? Iya. Itu underlining ya. Iya. Kritik orang bodoh merasa dihina. Iya. Kritik orang pintar merasa diingatkan. Yang bodoh minggir. Tapi kadang-kadang ini bukan soal bodoh dan pintar juga, Bung. Iya. Soal jiwa besar atau enggak. Nah. Karena orang pandai memang. Iya. Tapi dalam posisi dia dikritik, dia nggak kuat mendengarnya. Iya. Dan kayaknya kita sekarang berada pada wilayah orang itu tidak mau dikritik dan orang itu juga tidak mau mundur meskipun dia tidak cakap. Iya, jadi misalnya sering ya kan, ketika kita kritik dengan fakta dan data, tiba-tiba dengan mudahnya dianggap fakta dan data itu hoax. Ya kan? Lalu kemudian mengatakan, loh, bukan dia saja yang punya hak asasi, kita juga punya hak asasi. Nah, justru ketika Anda melaporkan dan lain sebagainya, itu Anda melanggar hak asasi orang lain. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita mau sama-sama menegakkan hak asasi, ya minta kesempatan untuk menjawab. Betul. Kan harusnya begitu. Dan saya sepakat dalam wilayah itu ketika kita bicara konteks akademik, ketika kita menulis sebuah buku, jangan buku itu dilarang karena mengkritik orangnya dipidanakan. Karena itu terjadi itu. Iya, di Pati itu kan ditangkap kan. Mestinya kalau itu buku itu sebagai sebuah karya akademik dilawan juga. Oh, buku yang benar seperti ini. Iya kan? Kan kebenaran di dunia sosial itu kan relatif bergantung pada siapa kan begitu. Kecuali kalau kita sengaja menyajikan data yang
kita tahu benar, Iya. tapi datanya kita kelirukan Iya. karena kita ingin mencari Iya. keuntungan, itu baru. Iya. Tapi kalau orang misalnya menyajikan data yang keliru karena dia memang tidak sengaja, ya nggak bisa Nggak dikatakan bisa. berita bohong. Nggak bisa dikatakan itu. Apalagi ada perkembangan selanjutnya, Betul. ilmu pengetahuan kan bisa berubah, Betul. Ya. ya kan? Contoh misalnya kemarin Babe Ridwan Saidi di sini, Oh begitu. dia bilang nggak ada itu yang namanya kerajaan Sriwijaya. Iya, Nah, iya. gimana kalau orang Palembang tiba-tiba mengadukan Babe, mengatakan menyebarkan berita Penghinaan bohong? kepada golongan ya. Iya. Kan Sriwijaya kan tempat. Berarti Iya. kan orang Palembang bisa tersinggung semua kan. Oke lah kalau misalnya itu. Tapi dia bilang kalau penyebaran terhadap ujaran kebencian itu kan Iya. cuma 6 tahun. 6 tahun. Tapi kan menyebarkan berita bohong yang memunculkan korban kan 10 tahun. 10 tahun, Itu iya. kan lebih powerful dipakai. Iya. Coba bayangkan. Nah, padahal yang disampaikan Babe itu Iya. adalah sesuatu yang dia yakini berdasarkan referensi yang dia baca. Betul. Kan? Jadi subject to his reference. Betul. Kan kalaupun ada orang lain yang Punya referensi yang berbeda, berbeda. ya kemukakan di sini juga. Iya. Karena kadang-kadang juga ini ya, saya pun juga tidak meyakini dalam pemahaman saya tentang Wali Songo itu loh. Apa ceritanya benar saya seperti yang dituturkan orang Wali Songo bahwa kerajaan Demak dulu didirikan oleh ini, karena kan budaya kita ini kan cuma budaya tutur tinular. Iya. Kita kan tidak budaya tulis. Gitu. Gitu. Nah, kalau seperti itu orang mendebat, masa saya dianggap menghina bahwa ini, dan tapi di dalam satu peristiwa tertentu saya temukan begini, ada orang desa itu yang cerdas. Jadi memang ada fakta-fakta sejarah ya, terutama yang mitos itu yang dibangun yang ternyata itu nggak benar. Sebenarnya cuma batu biasa, tapi ada orang supaya itu mendatangkan uang, dibikinlah makam seolah-olah ini wali siapa begitu. Iya. Nah, kebetulan ada orang di situ yang pintar mengatakan, saya dari kecil tinggal di situ, batu itu sudah ada, dan batu itu oleh warga sini tidak pernah disembah. Tapi ketika ada pendatang jadi duit, tempat itu jadi tempat parkir. Nah, seperti ini kan jadi masalah kalau saya mempersoalkan, wah ini keyakinan orang diganggu ini. Saya malah yang kena pidana kan. Iya. Padahal bisa saja saya mengatakan orang yang membuat situs ini kan nipu kan begitu. Saya misalnya pernah ke Masjid Demak ya. Iya. Itu ada siapa yang memimpin penyerangan armada Demak yang di Malaka? Iya. Siapa ya? Sultan Hasanuddin ya. Bukan. Raden Patah, Bukan, Demak. Demak. Kalau itu Raden Patah Banten kan? Raden Patah itu Demak. Demak, sorry. Demak. Bukan Raden Patah. Yang menyerang Malaka. Iya. Nah, itu ada kuburannya kan di situ kan, di Iya. masjidnya itu. Saya bilang, loh, bukannya sejarah saya baca meninggal di sana. Iya. Dia meninggal di Malaka waktu Iya. pertempuran itu. Oh enggak, katanya. Dia sempat pulang dalam keadaan luka dan akhirnya meninggal di Iya. kerajaan Iya. Demak. Nah, itu sendiri kan kita juga bingung, benarkah Betul, ini iya. kuburan yang bersangkutan atau enggak. Nah, Nanti kalau ada yang konyol lagi, ini kan kuburannya waktu kecil, waktu dewasa kuburannya di sana. jadi kita kan nggak bisa mengatakan apa-apa berita Betul, bohong, berita betul. bohong ya. Iya. Ya, termasuk misalnya aktivis seperti Haris Azhar dan lain sebagainya. nggak bisa. Kalau memang itu keliru dan salah, Iya. ya mestinya kan tandingannya apa? Iya, betul. Kalau saya melihatnya begini, dia itu seorang pejabat negara, kan punya hak privilege. Iya. Dia tidur, makan, kentut kan digaji negara. Iya. Wajar kan saya kritik orang seperti itu? Iya. Karena yang dipakai gaji dia sedang tidur, sedang kentut itu duit saya juga dari pajak misalnya. Iya. Masa saya dipidanakan karena mengkritik itu? Kalau datanya nggak benar, oh itu datanya Haris Azhar nggak benar, yang benar seperti ini. Nah, Kan dan yang harusnya penting- begitu. Yang penting Haris Azhar memberikan kesempatan Iya, betul. kepada yang bersangkutan untuk mengemukakan data yang menurut dia benar apa. Betul. Nah, nanti ya biarlah masyarakat yang mengujinya kan. Iya, benar. Jadi benar. ada tesis, antitesis dan sintesis. Sintesis. Iya. Iya. Waduh, luar biasa sih, that's overnight gitu ya. Tapi masih untung juga masih ada yang nonton banyak Iya, ya. iya, Maksudnya ada ribuan juga orang yang nonton. Iya, masih Jadi- orang masih haus juga informasi yang Iya, seger-seger iya. gitu kan, yang nggak basi gitu ya. Nggak basi gitu yang Iya. langsung on the spot. Tapi kita harus akhiri juga kan, kasihan Iya. tuh.
karena sobat era sekalian tamunya masih ada di luar. Masih di luar. Tapi nggak tahu apakah sudah pulang apa enggak. Oh sudah. Jadi tadi saya minta izin ya untuk mereka, biarkanlah mereka untuk masuk menikmati, semua ya kan. Tapi Bung Taufik harus dilayani juga. Kalau enggak, walaupun beliau dari Solo, wah ngamuk juga bisa kan. Nah, jadi jangan masuk kira, kategori perbuatan tidak menyenangkan. Iya, walaupun perbuatan tidak menyenangkan tidak banyak juga sebenarnya ya kan. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat sambil bercanda-canda ini. Iya. Dan kemudian bisa ditonton lagi oleh sobat RH sekalian. Iya. Karena sudah overnight, sudah tidur semua orang. Tapi di sini tetap yang nonton masih 3.600-an, lumayan lah. Lumayan lah. Untuk sebuah bincang-bincang menjelang jam 12 malam. Bung Taufik, statement akhir dari percakapan kita ini? Mau panjang mau pendek terserah. Percakapan kita, saya orang yang sangat simpel saja bahwa yakinlah perubahan itu selalu akan datang. Dan perubahan itu akan datang kalau kita sendiri memang memperjuangkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu kita tidak boleh diajarkan berputus asa, dan kita memang tidak berputus asa karena saya meyakini ya sesuai dengan ajaran agama saya, di balik kesulitan itu pasti datang kemudahan. Dan tugas saya mungkin juga Bang Refli dan yang lain memang bukan mencerdaskan, sedikit menambah pengetahuan masyarakat. Kalau mencerdaskan kok kayaknya kita ini pintar banget begitu kan? Menambah. Dan kayaknya kita ini sebuah instrumen. Kita ini cuma menambah informasi yang mungkin masyarakat sebenarnya tahu, tapi kan sekarang kita buka beneran. Kira-kira seperti itu Bang Refli. Oke, Bung Taufik terima kasih banyak ya. Jadi kalau kita berusaha, yakinlah suatu saat perubahan itu akan terjadi. Tentu perubahan yang kita angankan yaitu perubahan ke arah kebaikan. Banyak tentunya kebaikan negeri ini Bung ya. Iya, betul. Tapi kita ingin seideal mungkin. Iya. Misalnya kalau demokrasi itu ya boleh kita berbeda pendapat dan lain sebagainya. Mencalonkan presiden jangan dibatasi, hanya partai ini yang boleh. Kemudian mengkritik presiden jangan dipidanakan, ya kan? Mengkritik katakanlah organisasi tertentu ya jangan dipidanakan. Atau memberitakan hal yang barangkali tidak berkenan jangan dipidanakan. Jadi tolong pidanakanlah orang-orang jahat yang merampok, yang korupsi, yang menjamret, yang membunuh, ya kan? Yang membanting sepakat itu. Tapi jangan orang-orang yang sebenarnya punya niat baik untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga kekuasaan. Kalau penguasa baik, tidak ada korupsi di istana, kita tidur aja. Tapi karena masih banyak yang mungkar, kan, maka kemudian kita tidak hanya amar ma'ruf, tapi berusaha sedapat mungkin nahi mungkar. Bung Taufik, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat bagi sobat era sekalian. Dan yang penting tetap di channel ini. Besok tonton lagi dengan M Taufik. Ciao. Oke, makasih.